Di dunia mobil yang masuk dalam kelas hypercar, kecepatan top speed sampai dengan 400 km per jam bukan lagi sekedar angka yang berada di atas kertas. Tetapi top speed 400 km per jam adalah sesuatu yang benar-benar bisa dicapai dan sudah direalisasikan oleh beberapa mobil paling ekstrim yang ada di dunia saat ini. Dan hypercar ini adalah mobil yang dirancang bukan hanya untuk cepat, tetapi untuk menembus batas teknologi ataupun tenaga maksimal dari mesin yang selama puluhan tahun dianggap mustahil. Namun dibalik semua tenaga dan top speed yang sangat tinggi, sebenarnya untuk apa mobil dengan kecepatan 400 km per jam itu dibuat? Padahal pada kenyataannya di jalan umum kecuali jalan tol Autobahn yang berada di Jerman, mobil-mobil yang berjenis hypercar ini tidak akan bisa menembus top speednya karena alasan peraturan ataupun macetnya lalu lintas. Jadi untuk mobil-mobil yang masuk dalam kelas hypercar, mobil-mobil itu dibuat bukan hanya untuk menjadi mobil yang memiliki tampilan agresif dengan harga mahal aja, melainkan mobil hypercar adalah mobil yang dibuat untuk mendorong batas teknologi otomotif yang ada, untuk bisa selalu dikembangkan. Yang mana untuk membuat mobil kelas hypercar ini, pabrikan akan menggunakan material yang paling ringan, mesin yang paling kuat, dan teknologi yang paling canggih yang seringkali belum dipakai di mobil biasa. Contohnya seperti Bugatti Chiron yang menggunakan mesin W16 quad turbo dengan tenaga sekitar 1500 horsepower dan mampu berakselerasi 0-400 km per jam hanya dalam waktu sekitar 32 detik aja. Dan mobil seperti ini bukan lagi sekedar kendaraan untuk dijadikan kendaraan biasa, tetapi lebih seperti mobil laboratorium yang semua datanya dicoba dan diolah dan digunakan. Oleh sebab itu, alasan pertama kenapa pabrikan membuat mobil dengan kecepatan top speed yang sangat tinggi adalah mereka ingin menguji batas teknologi yang ada dan ingin mencoba teknologi terbaru di mobil produksiannya. Dan karena hal itu, biasanya pabrikan mobil selalu mencari cara untuk membuat mesin lebih efisien, material yang lebih kuat, dan aerodinamika yang lebih sempurna. Tetapi semua itu tidak bisa diuji secara ekstrim di mobil produksian massal biasa. Dan mobil yang berjenis hypercar menjadi tempat eksperimen untuk menguji semua yang dibutuhkan oleh para teknisi yang ada di dunia ini. Misalnya pada pengujian kecepatan tinggi di mobil Bugatti, yang mana mobil itu akan dipasangi ratusan sensor di teknologi terbarunya untuk mengukur suhu, tekanan, dan berbagai data penting lainnya selama melaju di kecepatan ekstrim. Dan data-data teknologi ini sangat berharga untuk pengembangan teknologi di masa yang akan mendatang. Dan dari data dan teknologi itu juga, para insinyur juga bisa memahami bagaimana udara mengalir di bodi mobil, bagaimana panas mesin bekerja, dan bagaimana material bereaksi terhadap tekanan yang sangat luar biasa. Dan setelah teknologi yang lahir dari hypercar ini dianggap cukup berhasil, ternyata teknologi itu perlahan juga bisa diturunkan ke mobil produksian massal biasa. Sebagai contoh, seperti sistem pengereman karbon seramik, material serat karbon, teknologi turbo yang lebih efisien, dan aerodinamika aktif, yang mana semua teknologi ini dulu hanya berada di mobil balap atau mobil yang berjenis hypercar aja. Dengan demikian, hypercar adalah mobil yang dirancang memang untuk menguji batas teknologi yang ada, yang mungkin bisa digunakan untuk mobil produksian massal di masa yang akan mendatang. Lalu kemudian fungsi dari mobil hypercar yang memiliki kecepatan 400 km per jam ada di aerodinamika dan ilmu fisika yang berada di batas maksimal. Yang mana di kecepatan 400 km per jam, selain mobil harus melawan gaya gesek ban terhadap aspal, di kecepatan tersebut masalah besar lainnya selain ban ada di hambatan udara, yang mana semakin cepat mobil melaju di jalan, otomatis hambatan udara meningkat secara signifikan. Karena itulah hypercar dirancang sangat aerodinamis, seperti bodi dibuat streamline, rendah dan juga minim hambatan supaya mobil tetap stabil kecepatan tinggi. Dan dengan desain tersebut, para teknisi mobil juga akan memastikan mobil tidak terangkat oleh udara pada kecepatan tersebut. Pendinginan mesin juga tetap dalam kondisi optimal dan mobil tetap stabil meskipun ada angin kencang dari posisi samping. Dan pengetahuan yang sangat penting ini juga berfungsi bukan hanya untuk mobil di kelas hypercar aja, tapi juga untuk mobil listrik masa depan yang membutuhkan efisiensi aerodinamika tinggi, yang menjadikan aerodinamika di kecepatan 400 km per jam itu sangat penting untuk dikembangkan. Lalu kecepatan 400 km per jam di mobil hypercar dibuat tentu aja untuk mencari rekor dunia yang terus dikejar di setiap eranya, yang mana di dunia otomotif hypercar yang sangat kompetitif, pabrikan akan selalu berlomba membuat mobil tercepat di dunia, dan banyak hypercar dibuat dengan tujuan memecahkan rekor seperti rekor top speed ataupun akselerasi mobil yang paling cepat. Sebagai contoh, Bugatti, Koenigsegg, dan Rimac sering bersaing untuk mencatatkan waktu rekor akselerasi tercepat dan juga rekor top speed tertinggi untuk mobil produksian massalnya. Dan rekor ini bukanlah cuma sekedar angka, melainkan sebuah reputasi dari brand yang selalu bersaing tersebut. Dan reputasi ini juga otomatis akan membuat citra mobil tercepat itu akan melekat ke semua jajaran mobil produksiannya. Dengan hal yang ada ini, tentu aja kecepatan 400 km per jam juga bisa dijadikan salah satu alat marketing yang sangat kuat di industri otomotif hypercar saat ini. Sebagai contoh, Bugatti misalnya. Karena Bugatti hanya memproduksi ratusan unit mobil seperti Chiron atau Turbo Lion yang memiliki harga bisa mencapai puluhan miliar rupiah, setiap Bugatti memecahkan rekor, seluruh dunia otomotif langsung akan membicarakan mobil ini. Dan efek ini bukan hanya akan berpengaruh ke penjualan hypercar dari brand tersebut, tetapi efek marketing ini juga akan melekat ke brand image-nya.
Dan karena brand image dari suatu brand itu sudah bisa melekat ke masyarakat luas, otomatis gengsi ketika menggunakan mobil yang mendapatkan gelar mobil tercepat di dunia juga akan menjadi semakin bertambah untuk para penggunanya. Dan di industri otomotif kelas atas, gengsi adalah hal yang sangat penting untuk memasarkan produk kendaraannya. Dan membuat hypercar dengan kecepatan 400 km per jam adalah salah satu cara perusahaan untuk menunjukkan kemampuan teknik dan finansialnya kepada calon customernya. Karena tidak semua pabrikan mampu membuat mobil produksi massal dengan kecepatan yang bisa menembus di 400 km per jam. Karena mau bagaimanapun hal ini membutuhkan dana riset yang besar, insinyur yang terbaik, material yang mahal, fasilitas pengujian khusus dan lainnya. Yang nantinya akan menjadi sebuah simbol kekuatan teknologi sebuah perusahaan untuk mencari gengsi tersebut. Dan dengan hal itu, gengsi yang dijual dari mobil hypercar ini tentu aja akan diminati oleh para customernya yang berada di kelas kalangan atas. Lalu kecepatan 400 km per jam di mobil hypercar juga sudah pasti akan berfungsi sebagai laboratorium untuk masa depan, yang mana banyak teknologi masa depan diuji pertama kali di mobil-mobil kelas hypercar ini. Sebagai contoh, Bugatti Turbo Lion yang menggunakan sistem hybrid dengan total tenaga sekitar 1800 PS dan mampu mencapai kecepatan sampai dengan 445 km per jam. Mobil ini menggunakan sistem hybrid performa tinggi, motor listrik berdaya besar, baterai performa tinggi, dan sistem pendinginan canggih. Dan teknologi hybrid seperti ini nantinya juga akan bisa digunakan di mobil listrik atau mobil hybrid hypercar generasi berikutnya di masa yang akan mendatang. Yang membuat mobil hypercar dengan kecepatan 400 km per jam ini sudah sangat membantu teknologi yang sudah ada untuk masa depan. Kemudian selain dari teknologinya dengan kecepatan seperti itu, hampir semua komponen mobil bekerja di batas maksimal supaya bisa bertahan, dan salah satu komponen yang memiliki dampak signifikan pada kecepatan 400 km per jam adalah ban. Di mana di kondisi kecepatan yang tinggi seperti itu, tekanan, suhu, dan gaya sentrifugal yang akan dihadapi oleh ban itu sangat besar. Dan data dari ban mobil yang memiliki kecepatan 400 km per jam bisa membantu produsen ban untuk mengembangkan material produk miliknya supaya menjadi lebih kuat dan juga aman. Dan yang terakhir, fungsi dari mobil dengan kecepatan 400 km per jam tentu aja ada di emosional dari si pemiliknya. Yang mana hypercar yang memiliki kecepatan top speed sangat tinggi memang dibuat untuk membuat orang takjub. Dengan suara mesin, desain, dan performa yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang tidak bisa didapatkan di mobil biasa. Dan bagi sebagian orang yang ada di dunia ini, memiliki hypercar bukan lagi soal kepraktisan untuk membawa dirinya menuju ke lokasi tujuan. Tetapi memiliki hypercar dengan kecepatan top speed tinggi ini adalah soal mimpi yang akan selalu didamba-dambakan. Jadi ya, pada akhirnya hypercar 400 km per jam bukanlah mobil yang dibuat untuk kebutuhan sehari-hari. Karena emang mobil ini desain bukan untuk menembus kemacetan kota, bukan untuk perjalanan jauh bersama keluarga, dan bahkan sebagian besar pemiliknya mungkin tidak pernah benar-benar mencoba kecepatan maksimal yang dimiliki mobil tersebut. Namun walaupun seperti itu, disitulah letak makna dari hypercar yang memiliki top speed tinggi ini. Karena hypercar bukan lagi menjadi sekedar alat transportasi, melainkan simbol dari rasa ingin tahu manusia tentang batasan-batasan yang ada, dengan campuran emosional dan juga rasa bangga yang akan didapatkan oleh para pemiliknya. Dan teknologi yang lahir dari mobil-mobil ekstrim ini perlahan juga akan mengalir ke kendaraan yang kita gunakan setiap hari. Dan semua kebanyakan berawal dari eksperimen yang dilakukan di kendaraan performa tinggi seperti hypercar yang memiliki top speed di 400 km per jam, yang terkadang teknologi-teknologi terbaru itu selalu di luar dari pikiran kita semua. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.